Hai, annyeonghaseyo. Yuk, merajut strip mark motif kupu-kupu. Siapkan 9 mutiara sintetis ukuran 4 mm seperti ini. Masukkan ke dalam benang sejumlah 6 dulu. Kemudian tarik benang untuk menyisihkan mutiara sintetisnya sebelum kita gunakan. Buat slip knot, caranya seperti yang terlihat di video ya. Kemudian kita akan memasukkan kait udang atau hook seperti ini, kait benang, dan mulai kita membuat 3 single crochet. Ini cara memasang kait udang dengan hakpen ya. Boleh juga single crochetnya melingkar sepenuh dari ringnya, tapi ini saya membuat 3 saja karena sudah cukup kuat. Setelah itu lanjutkan lagi dengan membuat 5 double crochet. Tarik mutiara sintetis sejumlah 3 yang tadi kita sisihkan ya. Kita pakai 3 dulu. Kemudian buat 1 buah chain tetapi besar. Ini kita lihat rantainya besar sekali sampai ke ujung mutiara yang terakhir. Lanjutkan dengan membuat 1 buah double crochet, kait benang. Masukkan benang di loopnya, kemudian kait benang lagi 1, kait 2 lengkung, kait lagi 2 lengkung. Double crochetnya sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan mulai merajut kupu-kupunya. Sayap dari kupu-kupu awali dengan membuat 3 buah chain atau CH atau rantai, kemudian lanjutkan dengan double crochet, kaitkan di rantai atau chain yang tadi kita buat. Kemudian berikutnya triple crochet atau disingkat TR, dan kupu-kupu ini akhiri dengan 4 buah CH, 4 buah chain, tutup dengan slip stitch. Nah, ini sayap yang pertama ya, yang kecilnya. Sekarang kita buat sayap yang besar. Kalau di pola itu yang warna biru. Kita akan mulai buat 1 dengan mengawalinya dengan 3 buah rantai. Lanjutkan dengan DC, lanjutkan lagi dengan 2 buah triple crochet. Ini yang pertama. Buat lagi 1 buah triple crochet, kait 2 lengkung di hakpen, ambil kait benang dari dalam. Nah, kait 2 lagi, tutup dengan memasuki 2 lengkung. Kupu-kupu yang besar ini buat picot dengan cara membuat 3 rantai, kemudian selipkan di awal rantainya. Nah, ini tusuk pikonya sudah selesai. Nah, tutup sayap kupu-kupu dengan 4 buah rantai dan kunci dengan tusuk selip atau slip stitch. Nah, separuh sayap kupu-kupunya sudah jadi seperti ini. Kita akan membuat lagi sayap yang biru ya, yang sebelah kiri di pola warna biru. Maka buat dulu 4 buah rantai. Nah, langsung kita buat tusuk pikonya ini dari 3 buah rantai lagi. Kait di kaki rantai yang pertama dari yang ketiga tadi, buat
slip stitch di sana. Tusuk pikonya sudah selesai, maka lanjutkan dengan 2 buah TR, kait 2 lengkung, kait dari dalam stitch 1, kemudian kait 2 lengkung, kait 2 lengkung, akhiri dengan memasukkan ke 2 lengkung. Buat TR 1 kali lagi. Kita akan buat 1 buah double crochet dan akhiri dengan 3 buah rantai buat slip stitch di akhir. Nah, ini sayap biru yang kedua ya, sayap warna biru di pola. Maka sekarang buat lagi sayap yang terakhir yang kalau di pola warna merah atau orange. Awali dengan 4 buah rantai, kemudian treble crochet sebanyak 1 buah, lanjutkan dengan 1 buah double crochet dan akhiri dengan 3 buah rantai. Buat tusuk kunci di bawah. Sudah selesai kupu-kupu kita. Kupu-kupu yang pertama akan menggantung di konektor seperti ini. Nah, sekarang kalungnya akan kita buat, kalung atau strap maxnya kita buat dengan membuat rantai. Ini saya menggunakan 140 rantai atau 140 CH ya. Anda silahkan membuat sesuai panjang yang Anda inginkan. Nah, setelah selesai rantainya, maka kita akan mulai membuat kupu-kupu yang kedua di ujung yang satunya ya tentunya. Caranya kita lihat di sini. Tarik lagi 3 mutiara sintetis yang tadi sudah kita siapkan dan buat lagi 1 buah rantai atau chain yang besar. Nah, lanjutkan lagi dengan 1 double crochet. Samakan tingginya dengan 3 mutiara sintetisnya ya. Nah, seperti ini. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya akan sama seperti yang tadi, maka saya skip, silakan lihat di polanya. Ini hasilnya. Tutup dengan 5 buah rantai, lagi 5 buah CH untuk memasang hooknya. Caranya juga sama, masukkan hook ke dalam hakband, kemudian buat 3 buah single crochet dan tutup dengan slip stitch. Kalau masker dengan 2 buah kupu-kupu sudah selesai, potong benang, nanti tinggal dirapikan ujungnya, dan kita akan mulai membuat kalung masker ini supaya bisa menjadi konektor. Jadi kita akan membuat stoppernya, awali dengan slip knot, kemudian buat 16 chain seperti ini, lanjutkan dengan 6 buah DC sehingga awali dengan skip 3 rantai. Kita buat 6 DC dulu ya. Ini yang kedua, dilanjutkan ya sampai 6. Hasilnya seperti ini, 6 buah DC.
maka saatnya kita membuat satu rantai ya, kemudian tarik mucinnya sejumlah 3 ya, dan kita lewati satu rantai di bawah untuk membuat double crochet sepanjang mucin. Ini yang nanti menjadi perut dari kupu-kupunya. Dan sekarang saatnya membuat kupu-kupu. Caranya sama seperti yang sudah kita lakukan 2 sebelumnya. Selamat menyimak ya. Nah, ini adalah akhir dari sayap kupu-kupu di stopper. Maka tutup dengan slip stitch. Nah, ini hasilnya kan. Sekarang kita perlu melanjutkan lagi setelah membuat satu rantai ya. Kita akan lanjut lagi isi dengan rantai yang tersisa. Ada 6 rantai yang tadi kita buat di awal stopper dengan double crochet. Sejumlah 6 buah juga. Ini double crochet yang terakhir. Nah, sekarang kita satukan nih ujung rantai dari stoppernya dengan ujung yang baru kita buat. Jadi kita perlu membuat 3 slip stitch. Ini ya, kita buat 3 buah slip stitch untuk menyatukan sehingga stopper itu akan terlihat sebagai cincin rajutan. Nah, seperti ini. Supaya kuat, tutup lagi dengan rantai dan potong ujung benang. Jangan lupa menyisakan benang untuk menjahit. Nah, ini sudah jadi stopper yang masih berupa cincin ya. Masukkan kalung maskernya seperti ini dan kita akan mulai menjahit supaya ada 2 lubang di cincinnya. Kita jahit seperti ini.
Jahit yang rapi, hati-hati jangan sampai kalung masternya ikut terjahit ya. Pastikan dia masih bisa ditarik. Rapikan dan potong. Ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kamsahamnida.